selama ada jin dalam tubuh saya tidak bisa sholatnya. Karena kalau saya sholat seluruh jin itu akan keluar. Tapi hanya bertahan 5 menit. Habis itu saya pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, kali ini saya berada di Terminal Polres Tangerang. Saya akan mencoba untuk memperkenalkan Ruqyah Syariah kepada masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Bagaimana reaksi mereka? Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Kami dari Ruqyah Trans 7. Sudah pernah nyaksiin Ruqyah? Nah, pernah. Pernah tahu ya? Pernah ikut acara Ruqyah? Belum ya. Kalau abang berkenan, kita mau ajarkan juga nih sama abang cara-cara Ruqyah. Metode penyembuhan untuk diri sendiri, untuk keluarga. Kalau kita sakit dan sebagainya, gimana bang? Saya belum siap. Belum siap ya, nggak apa-apa. Pemuda ini bisa jadi takut di Ruqyah. Mungkin di benaknya Ruqyah identik dengan kesurupan. Assalamualaikum. Saya dari Ruqyah Trans 7. Sudah pernah tahu tentang Ruqyah Trans 7, Mas? Saya sering lihat, Pak. Sering lihat ya? Alhamdulillah. Pernah ikut acara Ruqyah? Nggak pernah. Kalau Mas berkenan, kita bisa ajarkan. Caranya simpel, mudah, dan manfaatnya luar biasa. Ruqyah itu bisa untuk kesembuhan, untuk Alhamdulillah, Pak Ujang yang tengah menunggu bis pulang ke kampungnya ini bersedia di Ruqyah. Saya bisa lihat sebentar tangannya, Mas. Mas sering sakit nggak perutnya? Kadang-kadang. Kadang-kadang suka sakit ya. Lambungnya kotor, Mas. Kolesterolnya juga tinggi. Saya duduk di sebelahnya. Jadi Ruqyah itu simpel sebenarnya, Mas. Kita bisa cukup dengan baca Al-Fatihah, ya, bisa juga dengan baca ayat kursi. Sambil kita memohon, ya Allah, dengan ayat Al-Quran yang saya baca ini, kami mohon kepadamu, angkatlah penyakitku, angkatlah seluruh gangguan-gangguan syaitan yang ada dalam jasadku. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dibacakan Al-Quran, kulit bergetar dan hati menjadi tenang. Seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 23. Keluarkan dari mulut. Kalau pengen muntah ya, jangan. Lagi sekali lagi Bismillah, Allahu Akbar, la quwwata illa billah. Berasa apa, Mas? Bergetar? Ya. Cuman bergetar badannya. Kalau ketika proses Ruqyah itu badan kita bergetar, berarti sebenarnya ada sesuatu yang lain di tubuh kita. Nah, sesuatu yang lain itu bisa terikat dengan sesuatu, misalnya kita punya jimat, punya wafat, punya rajah dan sebagainya. Nah, ketika itu masih kita simpan, yang seperti itu menjadi penghalang. Jadi Ruqyah juga nggak pernah selesai. Emang pernah punya jimat atau? Ada di rumah. Oh gitu ya. Tapi di rumah, Pak. Iya. Jadi saya sarankan nanti kalau Mas memang ingin terbebas dari penyakitnya, ya, kadang-kadang sakit perut kan ya. Terus kemudian ingin nikmat ibadahnya, ingin tenang hidupnya. Terus biasanya kalau orang punya jimat juga sering berantem suami istri setiap hari. Biasanya begitu. Sama anak juga nggak akur dan sebagainya. Pokoknya nggak tenang lah. Yang ini saya sarankan itu dibuang, dibakar. Tapi Mas bisa lakukan Ruqyah sendiri seperti tadi itu. Setelah Mas hancurkan, setelah dibuang jimat-jimatnya, lakukan Ruqyah mandiri, insya Allah
Keluar deh. Kita mas ya. Assalamualaikum. Dari Rukyah Penuh 7, Pak. Udah pernah tahu tentang Rukyah, Pak? Itu loh, Pak. Gimana? Mau kita perkenalkan? Boleh. Boleh ya, kita coba ya. Oke. Coba saya lihat tangan bawah dulu, Pak. Bapak ini minum air putihnya kurang banget, Pak. Oh iya. Jadi sering sakit ya? Sering dia, Sakit ya? banget dia. Ini namanya bukan meramal nasib, Pak. Bukan ya. Jadi Paham. Allah itu sebelum menurunkan sesuatu pasti ngasih tanda-tanda dulu. Kayak misalnya mau hujan ada mendung, mau kiamat ada tanda-tanda kiamat. Orang mau sakit ada tanda-tanda ya. Nah, tanda-tanda itu bisa kita baca dari telapak tangannya, dari matanya, dari lidahnya. Kemudian selain ini Bapak juga lambungnya kotor banget. Itu ya, Pak. Lambungnya sering sakit nggak, Pak? Sakit. Mungkin enak saya sebelah sana ya, biar ke kanan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, angkatlah seluruh penyakit ya Allah pada hari ini, dan mudahkanlah aku dengan kesehatanku nanti untuk beribadah kepadamu. Ya Allah. Amin ya Allah. Kita coba Pak ya, fokuskan hatinya kepada Allah. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tekan perutnya, dorong ke mulut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen minta dimintain. Tekan dari sini, Pak. Dorong ke atas, leher sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Sampai ke atas, sampai ke leher, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai ke leher, Pak. Terus. Gimana rasanya, Pak? Sempat merasa lemes kan? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Mungkin gimana maksudnya? Maksudnya tadi. Emang sebelumnya gimana? Sebelumnya itu pinggang rasanya itu sakit di bisa. Oh jadi sakitnya terus menerus? Iya, tiap hari kalau bangun tidur itu kadang-kadang susah. Jadi terus menerus sakit ya? Ya benar kata dokter itu memang air putih memang. Insya Allah salah satu terapinya Pak nanti kalau sujud agak lama. Terus dibawa ruku. Untuk sujud itu terapi untuk memperbaiki ini juga. Artinya ibadah kita kepada Allah dengan sholat itu sebenarnya punya rahasia-rahasia yang bermanfaat juga untuk kesehatan. Syawal, bolnya itu. Ya, Allah itu Pak ya. Makasih Pak ya. Mau nyoba juga? Oh iya boleh. Rukyah rupanya sudah dikenal oleh masyarakat. Mereka dengan senang hati mendapat terapi rukyah. Bahkan Pak Saifuddin, supir bus antar kota ini meminta untuk dirukyah. Mas ini apa namanya sering sakit di sini juga nggak? Iya. Jadi minum air putihnya juga kurang sama. Lambung juga sering sakit ya? Ini lambungnya kotor sekali. Ya. Terus juga gas dalam lambung cukup tinggi. Gas dalam lambung cukup tinggi sehingga sering masuk angin. Ya. Nah, kita coba lakukan terapi rukyah. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah angkat semua penyakitnya ya. Kita coba dulu. Kita mohon sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh penyakit yang ada dalam tubuhnya Mas ini. Ya, fokuskan hatinya kepada Allah. Dengarkan apa yang saya baca ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mintain jangan.
Bismillah Allah. Bismillah Allah. Bismillah Allah. Muntahin. Allahu Akbar. Ukhrij ya Allah. Bismillah Allah. Allahumma rabbana as'aluka al-bashar. Ishfi anta syafi. La shifaa illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana as'aluka al-bashar. Ishfi anta syafi. La shifaa illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. As'alullahu al-'azim. Rabbul arsyil 'azim ay yashfi. As'alullahu al-'azim. Rabbul arsyil 'azim ay yashfi. Pening Mas. Apa rasanya? Mau muntah tadi. Dia udah muntah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya? Tegaan. Tegaan. Tegang. Tadi mau muntah aja terus sendawa tadi. Udah sendawa. Tapi sempat ngerasain lemas badannya. Agak mau muntah tadi. Bisa ceritakan sedikit nggak? Dari sebelum dirukyah sama setelah dirukyah rasanya gimana? Rasanya tetap lain. Ya. Beda ya? Tadi ada mau muntah tapi nggak jadi. Tapi mana ada. Tapi keluar angin dah ya? Iya. Iya. Mudah-mudahan nanti lebih sehat dan kesehatannya bisa dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya, terima kasih Mas ya. Terima kasih Pak. Saya Budi. Terima kasih Pak ya. Kemampuan sampai melihat sesuatu yang gaib tanpa belajar, memiliki kemampuan pengobatan dan sebagainya, dan cerita sampean bahwa leluhur sampean memiliki ilmu itu segala macam, itu mengindikasikan bahwa ilmu yang masuk dengan sendirinya itu disebabkan karena adanya jin nasab. Karena biasanya jin nasab itu ketika dipakai oleh seseorang, dia secara otomatis turun-temurun kepada anak cucunya. Dan sampean menyatakan ingin mencari ridho Allah, kalaupun apapun yang terjadi, rela untuk melepaskan segalanya. Begitu Mas ya. Sekarang berikrar. Ruqyah adalah pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi banyak manfaat bagi orang-orang yang yakin. Orang yang ingin diruqyah seperti Irawan ini menunjukkan niat yang kuat membersihkan dirinya dari berbagai gangguan setan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Sekarang semuanya keluar dengan baik-baik, bertobat kepada Allah. Hari ini Allah mentakdirkan kalian mendengar nasihat dari lisan saya, bahwasanya sebelum kalian ada bangsa jin, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran mereka beriman kepadanya. Jadilah kalian bagian dari jin-jin yang beriman ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ya, sekarang saya perintahkan dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya naik ke atas, keluar lewat mulut semuanya. Ya. Semuanya keluar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Irawan tiba-tiba lemes, nyaris pingsan. Ada apa dengan pemuda ini? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Paling parah di sini. Jadi di saat padi terakhir saya bilang ini sangat menghilangkan daya ingat saya ke apapun kalau dia masuk. Habis itu di sini berasa kayak ditusuk segini ini, setelah itu panas, udah nggak ingat apa-apa sampai terakhir tadi di sini masih berasa panasnya. Saya rasakan yang panas. Allahumma bis sultanil azim wal manil qadim wa dul wajhil karim waliyul kalimati tamati wa da'watil mustajabat. Allahumma fihi min anfusil jinni wal a'yil. Irawan terlihat seperti kesakitan dan tak mampu mengendalikan dirinya. Ayo keluar semuanya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Zunaidi seraya menempelkan tangan di bagian tubuhnya, rupanya begitu menyiksa makhluk gaib yang berada dalam tubuh Irawan.
Irawan ternyata seorang dukun, meskipun ia tak suka dengan sebutan itu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dulu, Irawan telah mengundang bangsa jin dalam tubuhnya dengan memasang susuk di sekujur tubuhnya dengan bantuan dukun. Namun, ia merasa tertipu, kemudian membenci sang dukun yang menjadi gurunya. Sejak itu, ia berubah tidak mau mempercayai siapapun dan hanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya hanya minta sholat. Saya hanya minta pengampunan ke Allah. Selama ada jin dalam tubuh, saya tidak bisa sholat nyata. Karena kalau saya sholat, seluruh jin itu akan keluar. Tapi hanya bertahan 5 menit. Habis itu saya pingsan. Dendam di hati telah mengundang bangsa jin yang mungkin dari leluhurnya. Mereka merasuki Irawan dengan memberi berbagai kesaktian dalam ilmu pengobatan. Pokoknya saya nggak tahu, yang jelas penyakit itu saya masukkan ke dalam tubuh saya. Termasuk jin-jinnya. Setelah itu orangnya saya kasih jalan bagaimana caranya dekat sama Allah. Itu saja sebenarnya intisari pengobatan. Jadikan air yang kami bacakan ayat-ayat Al-Quran ini. Namun, inilah tipu daya iblis. Ketika mengobati, ia tidak boleh sholat dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ia memiliki cara sholat sendiri. Cukup raganya duduk terdiam, lalu jiwanya yang sholat. Selalu sholat gaib. Dan itu 30 menit sebelum azan saya sudah siap-siap itu. Dan saya akan melihat badan saya sholat di satu tempat. Hampir 200 lebih orang saya tanya tentang itu. Belum ada yang bisa jawab, tapi Al-Quran menjawab itu tidak ada. Pak, diminum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan untuk meracuni syaitannya, melepaskan belenggu syaitannya, memulihkan kembali seluruh sel-sel yang pernah ditempati oleh jin sebelumnya, yang sampai katakan sampai ribuan jumlahnya itu. Ya Allah, dengan air ini hamba memohon, sucikanlah diri hamba dari seluruh penyakit, dari seluruh jin. Jagalah diri hamba hanya kepada hamba memohon dan hanya kepada hamba. Keluar semuanya. Semuanya keluar. Bertobat kalian semuanya kepada Allah. Jangan pernah lagi ikuti saudaraku ini. Saudaraku sudah bertobat kepada Allah, yang menjadi hamba Allah, ingin bisa melaksanakan sholat. Ya, keluar kalian. Ini saya bingung ini. Ini tetap saya itu nggak bisa, istilahnya saya ngobrol nggak pakai otak kecil. Saya sadar ini, saya nggak pakai otak ini. Nah, untuk membedakan ini jin atau bukan seperti apa? Ini karena kalau sangat susah saya juga untuk Kalau sampean tidak bisa berpikir, berarti masih ada tipu daya setan. Ya. Mohon dengan sungguh-sungguh biar Allah mengembalikan kenormalan sampean sebagai manusia. Berdoa dengan sungguh-sungguh sama Allah. Allah mengembalikan kenormalan sampean sebagai manusia. Berfungsi semua otaknya dengan baik, dengan sempurna. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Keluar. Ustadz Zunaidi tak terpancing emosi ketika pasien yang dirasuki jin menyerangnya. Bangsa jin dalam tubuh Irawan tak rela diusir dan berusaha dengan berbagai cara untuk menggagalkan proses terapi ruqyah. Bismillah. Allah Akbar. Ayo bertobat sama Allah. Semakin kamu sombong, semakin dekat dengan kehancuran kamu. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar.
Di sini lidahnya. Allah. Di sini lidahnya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Irawan ingin kembali ke jalan yang lurus. Jika terapi yang dilakukannya selama ini untuk membantu orang ternyata menyalahi syariat Islam, ia rela meninggalkannya. Kalau untuk saat ini, kalau saya rasakan insya Allah bersih. Cuman kalau tadi sebelum diruqyah memang banyak. Yang saya heran ini mata nggak bisa. Saya itu mencoba menutup ya. Saya sendiri nggak mau ngelihat. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang matanya terbuka bisa melihat makhluk gaib dari bangsa jin. Kemungkinan besar karena disusupi jin. Allah Akbar. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong kita dan melindungi kita dari godaan setan dan kejahatan sihir. Tidak ada benteng paling kokoh kecuali dengan memperbanyak zikir dan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.